Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hari pemberian Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang menyelamatkan di pagi hari ini, mengawali segala tugas kerja dan tanggung jawab kepelayanan kita. Marilah kita dahulukan itu di dalam nama Yesus. Marilah kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami boleh beristirahat di malam hari. Engkau bangunkan kami di pagi hari ini. Kami boleh menerima rahmat Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang menyelamatkan, mengawali segala tugas kerja dan tanggung jawab kepelayanan kami. Kami akan dahulukan itu di dalam persekutuan dengan Engkau. Sebab kami hanyalah manusia yang terbatas adanya. Kekuatan kami hanya berasal dari Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kiranya kami akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah suluh pedoman, terang dalam jalan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami di pagi hari ini. Kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sesungguhnya kuusahakan melakukannya. Saudara-saudaraku, tema kita di pagi hari ini bersekutu memberitakan Injil. Kekrisruhan yang diakibatkan oleh perbedaan paham tentang sasaran pemberitaan Injil antara Yahudi dan bukan Yahudi akhirnya dapat terselesaikan melalui klarifikasi Paulus terhadap penginjilan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang mana Titus menjadi salah satu bukti, dan perbedaan pendapat tentang sunat dan tidak bersunat, dan ikut diselesaikan pada kesempatan itu, yang semuanya ditandai dengan berjabatan tangan sebagai tanda persekutuan. Kemudian setelah terjadi persekutuan, maka baik Yakobus, Kefas atau Petrus, Yohanes dan Paulus serta Barnabas sama-sama mengakui bahwa sekarang mereka diutus untuk memberitakan Injil kepada mereka yang bersunat dan yang tidak bersunat. Artinya di Yerusalem, yaitu orang Yahudi, dan di luar Yerusalem, yaitu yang bukan orang Yahudi. Namun Yerusalem atau yang di luar Yerusalem ternyata bukan kapling atau batas tugas dari masing-masing mereka.
melainkan menjadi tanda kebebasan untuk memberitakan Injil kemana dan dimanapun mereka berada. Sebab terbukti bahwa sesudah pertemuan di Yerusalem itu, Petrus ternyata memberitakan Injil juga di luar Yerusalem kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Dan Paulus juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang bersunat. Karena itu, perilaku inilah yang menjadi tanda bahwa pemberitaan Injil tidak dapat dihalangi oleh batas-batas kedaerahan ataupun tradisi. Saudara-saudaraku, sebagai keluarga Kristen, kiranya kita semua termotivasi untuk semakin giat dalam pekerjaan pelayanan dan kesaksian, serta ikut serta menopang kerja pekabaran Injil. Karena sekarang ini Gemim sebagai gereja global sedang menampakkan keuniversalannya dalam kegiatan misi penginjilan keluar daerah, bahkan keluar negeri, yang semuanya mau menunjukkan jati diri Gemim sebagai gereja yang misionaris. Dan untuk itu kita diajak supaya dapat memberi topangan melalui persekutuan yang erat dari semua unsur pelayan dapat terlaksana dan untuk memuliakan Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga keutuhan persekutuan kami dan menggiatkan pelayanan yang maksimal untuk mewujudkan Gemim sebagai gereja Tuhan yang misioner. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami diberikan lagi kesempatan untuk menjalankan segenap tugas kerja, usaha, tanggung jawab dan kepelayanan kami. Maka kami serahkan kehidupan kami semua, kehidupan keluarga kami, kehidupan jemaat Bukit Mulia Tikala Baru, kehidupan dari daerah, kota, bahkan bangsa dan dunia ini di dalam tangan Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah kekuatan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami di dalam pembentengan Tuhan. Jauhkanlah daripada kami segala kuasa kegelapan, sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, terlebih maut yang mudah menghalangi kami. Engkau hancurkan, patahkan itu di dalam nama Yesus. Berdoalah kami bagi umat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Mohonlah kami Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Berdoalah kami Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun, ketambahan usia, perkawinan ataupun kelahiran. Tuhan kiranya sempurnakan sukacita mereka dengan segala keberkatan Tuhan. Inilah kami Bapa, mengawali segenap tugas kerja tanggung jawab kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang turut bekerja dan yang memberkati kami. Anugerahkanlah kami segala hikmat surgawi, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, usahakan, maka semuanya itu ada di dalam pemandangan Tuhan. Dan jamahan Tuhan mendatangkan berkat, Tuhan mengarahkan,
Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang memberikan kepada kami berkat surgawi. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua, mulai dari anak bayi balita sampai orang tua lanjut usia. Kami taruh itu di dalam genggaman Tuhan yang menuntun, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian kita di hari ini. Sambil kita percaya Tuhan akan selalu menjaga, memelihara, dan memberkati